Kebodohan menipu dengan meyakini dirinya cerdas, tetapi pada akhirnya itu menghancurkan seluruh keberadaan. Gunakan akalmu untuk mengungkap rahasia pengetahuan dan taklukkan kehebatan intelek. Untuk ini tetaplah sampai akhir, jangan lemah. Filsafat Stoa memegang serta sumber ajaran berharga yang mengundang kita untuk memulai perjalanan tunggal dan abadi dalam pencarian kebijaksanaan dan wawasan yang tak henti-hentinya. Saat kita menerima pedomannya, kita dipimpin oleh prinsip-prinsip yang melampaui ikatan ruang dan waktu, bergema di dalam pikiran dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang keberadaan. Salah satu fondasi penting dari ketabahan terletak pada penilaian penguasaan atas apa yang ada dalam kekuatan kita untuk mempengaruhi. Dengan merangkul konsepsi ini, kita memelihara kebijaksanaan emosional kita, belajar menyalurkan kekuatan kita ke dalam apa yang ada di dalam wilayah kita, dan dengan tenang menyambut apa yang berada di luar kendali kita. Kejernihan mental mengarah pada pilihan yang lebih tercerahkan dan bijaksana, penting untuk pertumbuhan kebijaksanaan. Seni mempertahankan kendali atas diri sendiri adalah salah satu fondasi dasar ketabahan. Dengan berani menghadapi kelemahan kita dan melawan dorongan hati yang menggoda kita, kita tumbuh dalam tekad, memperoleh keuletan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan intelektual. Bakat untuk menolak kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang adalah bakat tak tertandingi yang meningkatkan kecerdasan. Filsafat Stoa juga menekankan apresiasi terhadap tindakan mengamati dan bermeditasi setiap hari. Ketika kita meluangkan waktu yang berharga untuk merenungkan tindakan, pikiran, dan perasaan kita, kita memperluas kesadaran diri kita, menemukan titik-titik perbaikan, dan memoles kecerdasan kita. Ketabahan adalah undangan untuk berdialog abadi dengan diri sendiri, memberi makan pikiran dengan wahyu yang berharga. Keutamaan ketenangan hati yang tenang adalah pendamping yang kuat dalam mengejar kebijaksanaan. Mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang bahkan dalam menghadapi kesulitan hidup tidak hanya membawa manfaat bagi kesejahteraan mental, tetapi juga memungkinkan pendekatan yang lebih tajam dan berwawasan luas terhadap tantangan intelektual. Pikiran yang tenang seperti spons, siap menyerap dan mengubah informasi dengan ahli. Selain itu, ketabahan yang luar biasa mendorong kita untuk merangkul kemampuan berharga untuk berempati dengan orang lain. Dengan memahami bahwa setiap individu melawan pertempuran internalnya sendiri, kita menyelami lautan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman orang lain. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain ini tidak hanya memperkuat ikatan antar manusia, tetapi juga memperluas wawasan kita dan mempertajam kecerdasan sosial kita. Mengikuti rahasia ketabahan itu seperti menyelami filosofi kebijaksanaan yang memabukkan, yang membimbing kita melalui jalan pengembangan diri. Kaum Stoa berpegang pada keyakinan bahwa kebijaksanaan dan wawasan ditempa oleh penerapan sila bajik yang tak henti-hentinya. Dengan melalui perjalanan ini, kita tidak hanya berubah menjadi manusia yang lebih baik, tetapi juga membuka potensi cemerlang penuh dari kecerdasan kita. Filsafat Stoa, dengan kebijaksanaannya yang abadi, terus memberi makan jiwa-jiwa kita yang haus inspirasi, mendorong kita tanpa lelah menuju pengejaran tanpa henti akan kebesaran intelektual dan kepenuhan hidup kita. Berlandaskan ketabahan adalah konsep menawan bahwa terserah pada kita tugas akhir untuk mengasah kebahagiaan dan keuntungan kita sendiri. Ketiadaan wawasan, yang dilihat oleh kaum Stoa sebagai kegagalan untuk memupuk kebijaksanaan, menjadi beban yang membahayakan kemampuan kita untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Kurangnya visi menghalangi kita untuk menghargai lapisan-lapisan kehidupan dan membuat kita mengambil keputusan yang impulsif dan bodoh. Menurut pemikiran Stoik, ketiadaan kebijaksanaan terkait erat dengan kurangnya kesadaran diri. Mereka yang mengabaikan penanaman kebijaksanaan mereka sering tersesat dalam mencoba memahami secara mendalam motivasi,
keinginan, dan nilai mereka yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan lingkaran setan, karena ketiadaan kesadaran diri membuat lebih sulit untuk membedakan bidang mana yang perlu diperbaiki, sehingga melanggengkan stagnasi intelektual. Ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana merupakan beban lain bagi mereka yang tidak mencari kebijaksanaan dalam pandangan Stoik. Alih-alih menghadapi rintangan dengan pikiran yang jernih dan tenang, orang yang kurang cerdas dapat dengan mudah ditelan dalam kesusahan, penderitaan, dan kebingungan. Ini bertentangan dengan filosofi tabah yang memotivasi kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam konteks interaksi manusia, ketiadaan kecerdasan dapat memicu komplikasi dalam pertukaran gagasan dan hubungan afektif yang rapuh. Kecerdasan sosial, elemen penting bagi kaum Stoa, dianggap sebagai kemampuan untuk menguraikan emosi orang lain dan bertindak secara etis selama pertemuan dan pertukaran antar pribadi. Kurangnya pemahaman dapat mengakibatkan kesenjangan dalam pemahaman, perang yang tidak perlu, dan perasaan terpaut. Selain itu, kaum Stoa mempertahankan premis bahwa ketiadaan kebijaksanaan adalah jalan menuju eksistensi yang kosong, tanpa tujuan dan makna. Perjalanan mencari ilmu dan hikmah dipandang sebagai jalan menuju realisasi diri dan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kurangnya perhatian pada faktor keberadaan ini mengarah pada kehidupan yang dangkal, tanpa tujuan dan terlepas dari sesuatu selain diri individu. Kaum Stoa mengundang kita untuk mengarahkan energi kita ke apa yang ada di tangan kita untuk dikuasai. Dengan memfokuskan kekuatan kita pada apa yang ada dalam jangkauan kita, kita memupuk semacam kebijaksanaan yang berpengalaman dan efektif. Alih-alih membanjiri diri kita dengan kekhawatiran tentang peristiwa di luar kendali kita memfokuskan pikiran kita pada keputusan dan sikap yang membentuk takdir kita sendiri, merangkul perspektif yang lebih cerdik untuk menghadapi kehidupan. Kapasitas untuk disiplin diri, salah satu prinsip dasar ketabahan, mengungkapkan dirinya sebagai pendamping yang hebat dalam perjalanan menuju kecerdasan. Kemampuan untuk menghindari godaan instan dan memusatkan perhatian pada pencapaian jangka panjang sangat penting untuk pengayaan intelektual. Dengan melatih pikiran untuk menghadapi godaan yang menggoda dan gangguan yang menggoda, kita mengembangkan kemampuan ulet untuk dengan berani menghadapi rintangan intelektual dengan ketabahan. Kepatuhan pada latihan refleksi yang terus-menerus, seperti yang disarankan oleh kaum Stoa, terbukti menjadi sumber yang berharga untuk meningkatkan kecerdasan. Ketika kita meluangkan sedikit waktu untuk merenungkan tindakan, pikiran, dan pembelajaran kita sejak hari itu, kita mengembangkan keajaiban kesadaran diri. Dialog batin abadi ini tidak hanya memberi makan pikiran dengan ide-ide cemerlang, tetapi juga membuka pintu bagi kita untuk meningkatkan strategi kita, mendorong perkembangan yang konstan. Ketenangan tabah muncul sebagai landasan fundamental dalam perjalanan mencari kebijaksanaan. Mengembangkan ketenangan dalam menghadapi liku-liku kehidupan tidak hanya melindungi kewarasan mental, tetapi juga meningkatkan kekuatan pikiran. Pikiran yang tenang kondusif untuk analisis yang jernih dan logis, yang penting untuk berkembangnya kecerdasan. Empati, didorong oleh pelajaran tabah, seperti permata berharga yang melengkapi teka-teki kecerdasan sosial. Ketika kita menerima gagasan bahwa setiap orang bertempur dalam pertempuran internal, kita menyelidiki kedalaman pengalaman orang lain, mengungkap lautan makna. Persepsi ini tidak hanya memperkuat ikatan di antara orang-orang, tetapi juga memelihara visi kita, sehingga memperluas kekuatan emosional kita. Kaum Stoa sangat menghargai praktik pengetahuan, terjun ke halaman-halaman buku dan terus-menerus mengincar pembelajaran yang tak kenal lelah. Pencarian pengetahuan dianggap sebagai komitmen moral, dan pencarian kebijaksanaan dianggap sebagai perjalanan abadi.
Dengan menyuburkan otak kita dengan makanan intelektual yang seimbang secara cermat, kita memperluas jangkauan pemikiran dan wawasan kita, sehingga menyuburkan kecerdasan kita tanpa gangguan. Memulai jalan rahasia ketabahan tidak hanya melibatkan filosofi eksistensi, melainkan melakukan perjalanan eksplorasi diri dan pertumbuhan intelektual. Prioritas dalam disiplin diri, analisis diri, ketenangan, dan saling pengertian bertemu untuk membentuk tidak hanya orang-orang yang lebih berbudi luhur, tetapi juga pikiran yang lebih tajam dan berwawasan luas. Dalam perpaduan magis antara filsafat dan kejeniusan ini, pelajaran kaum Stoa terpancar seperti suar yang dapat diandalkan, menerangi jalan pencarian kebijaksanaan dan wawasan. Mulai sekarang, Anda adalah pahlawan dari cerita Anda sendiri, jangan puas hanya menjadi pengamat. Tinggalkan tanda Anda di komentar video ini, tegaskan bahwa Anda benar-benar tabah, dan cari tahu siapa yang akan berbagi jalan ini dengan Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk berlangganan channel tersebut, karena sebentar lagi saya akan siap membagikan hikmah yang dapat mengubah hidup Anda. Dalam komentar di video ini, saya telah menyediakan harta karun untuk Anda, peta jalan yang membawa saya pada perjalanan transformasi saya menjadi tabah. Ini adalah panduan lengkap, penuh dengan jawaban atas semua pertanyaan Anda. Karena itu, jadilah tabah untuk selamanya dan serap kebijaksanaan ini tanpa penundaan.